lanjut di pertemuan yang ketiga mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kawan-kawan semuanya, sekarang kita akan membahas materi relasi pendidikan dan masyarakat. Jadi pada materi ini yang akan kita target adalah bagaimana kita mengetahui ya relasi pendidikan dan masyarakat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dan materi yang kedua, bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu instrumen dari sosial, kemudian masyarakat juga tidak terlepas dari pengaruh pendidikan. Maka di sini kita harus mencari tahu ya relasi pendidikan dan masyarakat seperti apa. Goal ataupun target utama yang akan kita cari dalam perkuliahan yang ketiga adalah mencari tahu tentang relasi antara pendidikan dan lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai daya pengubah. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan perubahan masyarakat. Oke, teman-teman, seperti ini ada 4 poin yang akan kita telusuri bersama. Relasi pendidikan dan masyarakat. 1. Apakah pendidikan, bagaimana relasi pendidikan dan lingkungan sosial. Kemudian pendidikan dan kebudayaan, bagaimana relasi antara pendidikan sebagai daya pengubah, kemudian pendidikan dan perubahan masyarakat. Tema ini diangkat tentu saja supaya kita mengetahui bahwa ada beban moral ya yang ada dalam pundak kita, baik itu Anda sebagai mahasiswa atau kita ya sebagai tenaga pengajar. Itu beban kita itu tidak hanya menyampaikan saja, tapi bagaimana pandangan atau pemahaman kita yang kita sudah mengetahui itu mampu diaplikasikan. Nah, kemudian untuk membedah ini, maka kita membutuhkan instrumen ya. Nanti yang pertama yang akan kita kaji adalah bagaimana melihat keempat poin ini dari sudut pandang dasar pendidikan agama. Kemudian yang kedua dari sudut pandang problematika basis pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga problem politik dan dinamika sosial. Kemudian politik regional dan internasional, serta etos kerja dan kinerja. Jadi visual analisis itu diperlukan untuk mengetahui ya sejauh mana hal itu memang berdampak, bahasanya kayak gitu. Oke, kita langsung saja. Sekarang dasar pendidikan agama. Kita nanti akan melihat bahwasanya pendidikan itu harus mampu sebagai pengendali lingkungan sosial, harus mampu penyampai nilai kebudayaan, harus mampu menjadi daya pengubah, harus mampu pendidikan itu sebagai perubahan sosial gitu ya. Yang pertama, dasar pendidikan agama. Bagi kita seorang muslim, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang hidup. Tentu yang namanya Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang hidup, jadi dia itu semacam tertulis yang selalu hidup ya. Sehingga ada kata istilah, kalau ada orang yang menghafal Al-Quran, dia itu Al-Quran berjalan, bahasanya kayak gitu. Al-Quran yang hidup yang ada dalam manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang selalu hidup ya, karena dengan kitab suci lah kemudian umat Islam itu mampu untuk dari awal ya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian mampu untuk menyebarkan kepada anggota keluarga, kepada masyarakat. Bahkan kita yang jauh beberapa abad dari hidup beliau, jauh dari tempat turunnya Al-Quran yang pertama, kita juga mendapatkan kitab suci itu dengan segala bentuk informasi dalam Al-Quran itu, kisah-kisah pada masa lalu yang kita dapatkan menjadi hikmah.
ilmu pengetahuan baru yang ada dalam Al-Quran itu menjadikan manusia itu selalu berinovasi, selalu mengembangkan kehidupannya. Bahkan ini barangkali menjadi bahan renungan. Kita kadang kalau sakit meminta air kepada tokoh agama, didoakan kemudian diminum. Barangkali dari Anda pernah yang seperti itu. Pada tahun 2006 saya pernah membaca buku itu, saya lupa itu pengarangnya, dari Jepang, The Power of Water judulnya. Jadi air itu mempunyai semacam semacam sel-sel yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian profesor yang dari Jepang itu ingin membuktikan kenapa dalam Islam itu kok Nabi Muhammad seumpamanya mau minum Bismillahirrahmanirrahim, kenapa nggak langsung saja? Nah, dia ingin membuktikan apakah ada pengaruhnya. Ternyata setelah diteliti itu luar biasa ada pengaruhnya antara air yang ditaruh di gelas kemudian yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan yang tidak, itu berbeda. Kalau yang dibacakan Al-Quran itu terbentuk kristal-kristal, ya kalau orang nggak tahu kristal-kristal itu terbentuk dari apa, tapi terbentuk kristal-kristal itu. Sedangkan yang tidak dibacakan doa itu tidak terbentuk apapun, kumuh, ya. Jadi tidak terbentuk unsur apapun. Nah, barangkali disinilah hikmahnya bagi kita orang yang bukan saintis memahami orang dibacakan, dikasih air minum oleh tokoh agama kemudian sembuh. Karena barangkali kekuatan air itu transfer kitab suci, ya, nilai-nilainya barangkali itu terbentuklah kristal-kristal itu, kemudian secara alami kristal-kristal itu menyatu dalam tubuh dan mengobatinya. Ya, itu silakan nanti Anda baca sendiri, itu judulnya The Power of Water, sampulnya warna biru. Saya masih ingat betul itu dulu ke lapor pustakaan itu. Mas Arno sini saya tak kasih buku, silakan dibaca karena jenengan itu paling pertama rajin ke perpus daripada penjaganya. Saya masih ingat kata-kata itu sampai sekarang. Saya baca itu barangkali pertama itu di antara yang lain. Nah, itu menjadi pemikiran bagi kita, oh ternyata luar biasa ya. Sehingga saya berpikir kenapa air Zam-Zam, kata Nabi itu segala bentuk penyakit itu mampu diobati oleh air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan ada di Arab ya, di Mekah. Itu kan di Mekah yang namanya orang tawaf itu kan 24 jam non-stop meskipun bukan bulan haji. Dan lantunan ayat suci Al-Quran terdengar terus. Sehingga dalam konteks ilmu ini ya, kalau air Zam-Zam itu mampu mengobati segala penyakit kecuali kematian, itu bisa dipahami karena barangkali air Zam-Zam itu ya berada di lingkungan yang agamis itu, jadi doa-doanya masuk terserap. Jadi barangkali kalau kita mengambil sampel air Zam-Zam kemudian kita diteliti ya secara saintis, barangkali akan terlihat butiran-butiran kristal kayak gitu ya. Kalau alam barangkali itu perlu pembuktian secara saintis dan orang Jepang sudah membuktikan. Kemudian karena Al-Quran sebagai kitab suci yang selalu hidup, maka umat Islam khususnya kita itu harus membaca ayat-ayat Al-Quran bagaimana kita itu memperlakukan hewan, ya. Kita itu bagaimana memperlakukan gunung, bagaimana kita itu memperlakukan masyarakat. Etika-etika itu ada semua dalam Al-Quran. Cuma kadang kita nggak tahu ya. Ini barangkali saya mengerti pendapatnya Profesor Nasruddin Umar ya, rektor saya. Kenapa kaula muda itu lebih respect terhadap kajian-kajian filsafat daripada kajian-kajian Al-Quran ya. Karena barangkali kita ya sebagai orang-orang yang memahami sedikit tentang Al-Quran, cara penyampaiannya itu belum terlalu semenarik orang-orang yang ahli filsafat ya. Kebanyakan kan orang kalau diskusi pasti pendekatan filsafat. Jarang ada, sedikit sekali pendekatan agama, baik itu Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan pendekatan Al-Quran itu dikatakan tradisionalis. Bahkan ada yang mengatakan sedikit agak politis, ekstremis. Padahal belum tentu loh ya. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab suci yang mampu merubah peradaban dunia itu Al-Quran itu. Ya, Al-Quran.
Bahkan Michael Hart, dari 100 tokoh berpengaruh di dunia Nabi Muhammad, orang yang nomor satu merubah, yaitu dengan misi menyebarkan agama Islam melalui Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan agama yang kedua bahwa umat Islam itu harus mampu untuk mengaplikasikan 4 nilai ini adalah konsep historisitas perjuangan kemerdekaan oleh Muslim. Jadi kemerdekaan itu mau tidak mau, suka tidak suka memang diperjuangkan oleh mayoritas Muslim. Mayoritas, tidak semuanya, tapi mayoritas. Umat lain juga ada, tapi mayoritas Muslim. Ya. Jadi semangat itu ada. Kemudian yang ketiga, power Muslim majority. Kita itu kadang berpikir kita umat Islam mayoritas, tapi kadang kita tidak punya power, kecuali power itu digunakan untuk momen pilkades, pilgub, pilwalkot, bahkan pilpres. Itu kadang power kita digunakan, dibelah-belah dan lain sebagainya. Kita belum secara murni dan tulus bagaimana memposisikan Muslim sebagai kekuatan mayoritas untuk membuat sebuah konsep, katakanlah gini, konsep semuanya pendidikan karakter, semuanya pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter sangat sedikit bagi umat Islam itu untuk satu suara, ya, untuk satu suara. Bahkan lebih jauh lagi selain dari itu, tema-tema yang lain juga kadang yang namanya umat Islam belum satu suara. Nah, di sini perlu bahwa kita sebagai umat Islam itu harus mempunyai power, ya. Berbicara sesuatu itu harus satu kata, ya, sepakat satu kata. Bayangkan kalau umat Islam se-Indonesia itu mempunyai satu pemikiran, satu perspektif yang sama, itu luar biasa itu kekuatan, karena kita mayoritas. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa kita mempunyai ormas Islam majority. Ya, kita punya organisasi massa berbahasa Islam yang luar biasa. Tentu untuk bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan kaitannya dengan sosiologi tentu sangat mudah. Tapi lagi-lagi, ketika banyak sekali ormas dalam Islam, tentu kita juga terjebak dalam kotak-kotak kecil, orientasi-orientasi yang berbeda dari ormas-ormas itu, dan ini masih menjadi PR bagi kita. Kemudian dasar pendidikan agama selanjutnya adalah konsep pendidikan khair al-usrah, nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian juga konsep bagaimana eko masjid, eko madrasah, eko religion, nanti kita akan bahas, yang orientasinya adalah ini semuanya. Kemudian selanjutnya adalah dasar, sekarang yang selanjutnya adalah problematika basis pendidikan karakter. Tadi disebutkan bahwa pendidikan karakter itu penting. Ada satu pendapat yang kemudian itu ditentang, ya, bahwa kebanyakan koruptor itu dari orang Islam. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kemudian itu ditarik ulang. Di satu sisi untuk mengamininya juga susah, tapi di satu sisi juga untuk menolaknya juga jauh lebih susah. Tapi kalau memahami bahwa agama itu mengajarkan korupsi, tentu tidak benar. Barangkali ini hanya kekeliruan saja, ya, bahkan oknum. Karena kalau kita menuduh agama itu sebagai sumber kelakuan seseorang, dan kelakuan seseorang itu dianggap sebagai manifestasi agama secara keseluruhan, tentu tidak pas. Karena di negara lain, contohnya di Filipina, itu kan mayoritas Kristen Katolik, tentu yang maling ayam juga orang yang beragama Kristen Katolik seumpamanya, kayak gitu. Maling ayam, maling sendal dan lain sebagainya, karena agama mayoritas penduduknya. Kebetulan di kita juga agama mayoritas. Kalau masjid seumpamanya Jumatan sendal hilang, tentunya mengambil bukan orang lain, tentu sesama jamaah. Tapi bukan itu yang diperintahkan oleh agama, ya. Dan kelakuan itu bukan manifestasi dari perintah agama. Sampai sini paham, ya? Jadi jangan sampai disalahartikan. Jadi problematika basis pendidikan karakter itu kadang kita mengambil model pendidikan karakternya itu belum jelas. Menurut saya basis pendidikan karakter itu harus dikaitkan ulang dengan tokoh-tokoh keislaman kita, contoh Nabi Muhammad, bagaimana karakter beliau, itu jadikan saja itu. Jadi mengkaji pendidikan karakter nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, ke Eropa.
kembali ke Islam, buka referensi ke Islam, saya kira di sana banyak sekali ya karakter-karakter adiluhum yang dilaksanakan ataupun menjadi keseharian para nabi. Kemudian problematika basis pendidikan karakter itu sebaiknya kita kembali ke konsep muslim ideal ya. Nabi semuanya kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Nabi itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kadang kita kebalik, kita makan sebelum kenyang, berhenti sebelum kelaparan, kekenyangan itu sumber penyakit itu. Makanya Nabi itu jarang pernah sakit karena makan itu terbatas, dibatasi. Kalau kita kan ya tidur malam kayak gitu, begadang. Nabi itu jarang pernah begadang. Begadang itu Nabi itu untuk ibadah. Kalau kita kan enggak, begadang itu kadang untuk hal-hal yang lain. Kemudian karakter muslim. Nah, karakter muslim itu kalau bisa yaitu basic pendidikan karakter dikembalikan lagi ke karakter muslim. Ya diawali kepada zaman Nabi, sahabat dan sebagainya. Dalam satu contoh saja, karakter pemimpin seumpamanya. Nabi Muhammad itu kan pemimpin, tapi beliau tidak meninggalkan harta. Tidur pun dengan alas sederhana. Kalau kita bandingkan kesederhanaannya beliau dengan pemimpin sekarang, kira-kira relevan atau tidak? Karena sekarang itu orientasi pemimpin pada zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Kalau Nabi itu justru ketika menjadi pemimpin takut. Karena apa? Hisabnya akan lebih banyak. Kalau sekarang tidak, menjadi pemimpin adalah orientasi publik, orientasi pekerjaan, bagaimanapun caranya akan dikerjakan. Kalau urusan belakangan belum dipikirkan. Nah itu barangkali yang menjadikan sekarang banyak sekali orang berusaha pengen menjadi pemimpin dengan segala cara, dengan modal mengumpulkan dari beberapa orang, sehingga ketika menang itu dia tidak berpikir bagaimana kalau saya memimpin salah kemudian dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak sampai ke sana. Barangkali berpikirnya bagaimana saya sampai 5 tahun ke depan hutangan atau pemodal saya itu bisa selesai, sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan menyalahi hukum, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Nah itu contoh dari bagaimana kita mengorientasikan kembali dasar pendidikan karakter itu kembali ke konsep Islam sendiri, pelaku-pelaku para nabi, sahabat dan sebagainya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita mencari konsep pendidikan karakter ke luar negeri. Kemudian selanjutnya problem politik dan dinamika sosial. Jadi kesusahan kita ya, setiap 5 tahun ganti pemimpin, ganti orientasi, sistem pendidikan diganti, pelajaran kurikulum diganti, orientasi diganti. Ini yang kadang kita itu baru setengah jalan sudah harus diganti, bahkan baru wacana saja sudah ganti. Jadi susah kita itu ya kadang ya, karena memang idealnya pendidikan itu jangan sampai gonta-ganti ya orientasi, jadi harus satu tahap per tahap. Kemudian dalam konteks problem politik dan dinamika sosial juga kadang terjadi tali ulur kepentingan dalam pendidikan. Tali ulurnya seperti ini ya, karena kita bukan pejabat kita nggak tahu, tapi kita bisa menganalisis. Jadi tali ulur kepentingan dalam pendidikan itu kadang berdasar dari kepentingannya, bisa basis agama, bisa dari basis organisasi kayak gitu, pengen organisasinya yang menang, pengen agamanya yang jadikan yang pertama dan lain sebagainya. Itu tadi perlu kepentingan lah dalam pendidikan. Kemudian politik pendidikan di Indonesia. Nah ini yang kemarin sedikit saya sampaikan. Ini nanti bisa dibacalah di ini ya, penjabaran ini di jurnal Matan itu ada itu penjabaran tentang politik pendidikan di Indonesia itu seperti apa, khususnya kebijakan pendidikan Islam Indonesia dari masa ke masa. Kemudian pendidikan Indonesia yang bebas dari unsur politik, bagaimana kita menciptakan itu? Tentu pendidikan itu dalam konteks negara ya bagian dari politik negara ya, dan ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai manfaat dan nilai mudarat ya. Tetapi menurut saya memang manfaatnya sudah jelas, tapi mudaratnya barangkali yang harus dikurangi itu.
kayak tadi itu. Jadi kurikulum KTSP saja belum selesai ganti, Kurtilas belum diaplikasikan 100% juga kita mau diganti lagi. Nah itu kan barangkali menjadi sesuatu yang membingungkan ya bagi masyarakat. Kemudian juga golongan berduit dan golongan tak mempunyai, ya ini yang kadang terjadi ya. Jadi yang punya uang itu bisa melakukan apapun, yang tidak punya uang tidak bisa apapun. Nah itu yang terjadi ya. Kemudian propaganda media, propaganda media itu ya pemberitaan yang negatif kayak gitu. Itu sering terjadi. Makanya kita sebagai calon guru itu harus memahami betul ya, ketika membaca media itu harus bisa memetakan ini medianya siapa, basic orientasi agamanya apa, tujuannya apa. Karena sekarang itu adalah zaman media, jadi orang semakin mempunyai media itu semakin berkuasa, bahasanya kayak gitu. Nah ketika kita membaca media itu kita harus sampai merunut ke sana ya. Karena apa? Barangkali satu berita itu diberitakan oleh seluruh media itu beda semua, karena perbedaan latar belakang dan orientasi dari media-media itu. Kemudian itu problem politik dan dinamika sosial ya. Bagaimana kalau dinamika politik regional dan internasional? Ini juga penting ya, ekspansi politik keagamaan terhadap dinamika sosial bangsa lain. Contoh, jadi tahun 2000 berapa itu? 2015 itu Indonesia sedang ramai bahwa ada ekspansi gerakan keagamaan transnegara rasanya kayak gitu. Jadi ideologi negara dari luar masuk ke Indonesia, seumpamanya ideologi keagamaan masuk ke Indonesia. Ini bisa jadi terjadi kayak gitu, bisa terjadi. Dan menurut para tokoh ahli pengamat politik itu sudah terjadi. Kemudian ekspansi politik pemikiran terhadap peta keagamaan bangsa lain, contoh pemikiran-pemikiran dari luar negeri itu kemudian digunakan untuk mempatenkan demografi pemikiran yang ada di Indonesia gitu. Kemudian juga ada ekspansi militer. Nah ini yang paling bahaya ini ya, ekspansi politik, orang lain mengatur kita. Ekspansi pemikiran kita kok harus mengikuti pemikiran mereka semua. Kemudian ada ekspansi militer. Nah ekspansi terhadap perkembangan ekspansi militer itu menjadi berbahaya. Contoh gini ya, di Suriah bahkan ya, kemarin Afghanistan dan lain sebagainya, bahwa ekspansi militer itu akan mengakibatkan orang-orang itu mundur beberapa tahun ya. Kenapa? Tidak ada proses pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu berita dinyatakan 13 juta atau 40% anak-anak di bangsa Arab tidak sekolah. Karena apa? Ekspansi militer itu yang di Irak, kemudian Suriah, Tunisia dan lain sebagainya. Tentu kita yang hidup bukan pada zaman perang kemerdekaan, kita tidak mengalami masa perang ya. Tapi kalau kita menanyakan ke orang tua kita, wah luar biasa itu ceritanya. Ya boro-boro mau sekolah, kita keluar aja sudah takut bahasanya kayak gitu. Jadi memang ekspansi itu ya dalam konteks pendidikan itu berbahaya. Ya. Kemudian kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan tentang pisau analisisnya adalah salah satunya adalah konsep pendidikan khair al-usroh. Nah, khair al-usroh itu apa? Al-madrasah al-ula, al-madrasatul ula. Sekolah pertama dan utama adalah keluarga. Ya. Jadi dalam konteks sosiologi pendidikan, bagaimana menciptakan lingkungan, ya, bagaimana menciptakan suatu bangsa itu diawali dari keluarga dulu. Ya. Jadi pendidikan keluarga itu yang paling dasar dan yang paling utama. Makanya ketika Anda mencari pasangan, carilah orang-orang yang bisa mendidik anak. Karena apa? Yaitu dari keluarga itu. Ya. Apalagi ibu kan pendidik. Makanya Anda kalau besok cari pasangan, cari yang berlatar belakang pendidikan. Insya Allah menjadi guru langsung ya. Kemudian al-madrasah as-sani. Jadi sekolah yang kedua adalah lembaga formal. Ya. Jadi untuk membentuk sebuah masyarakat yang sadar lingkungan, yang sadar kebudayaan,
itu harus dimulai dari pertama keluarga, kemudian sekolah, al-madrasah tsani, sekolah dibiasakan, ya buang sampah di tempatnya. Kemudian apa lagi? Kadang kita buang sampah seenaknya, kenapa? Kita lebih takut aturan daripada kesadaran. Nah, itu. Kemudian al-madrasah asalis, jadi sekolah pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah formal, yang ketiga adalah al-madrasah asalis, sekolah yang ketiga adalah apa? Lembaga sosial, pemerintah, tokoh agama, masyarakat, politisi, artis. Nah, barangkali kita sepakat, tokoh agama iya, pemerintah iya, lembaga sosial iya. Tapi politisi dan artis kalau menjadi al-madrasah asalis itu sangat berat. Karena perbedaan orientasi. Ya. Kalau bagi politisi salah itu boleh, yang penting jangan bohong itu boleh, yang penting jangan salah. Tapi kalau agamawan kita pendidik, justru sebaliknya, kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ada gium seperti itu. Artis juga sama. Kita itu jarang melihat artis itu yang penuh keteladanan, itu jarang ya, kecuali di bulan Ramadan. Semuanya memakai busana muslim. Setelah Ramadan selesai kembali disimpan di lemari, dia kembali nggak berpakaian muslim. Nah, yang seperti ini akan membuat masyarakat bingung ya, masyarakat bingung. Kemarin tobat kok sekarang kumat, bahasanya kayak gitu. Jadi memang harus ini ya, mereka itu harus tahu bahwa al-madrasah asalis, jadi lembaga sosial, pemerintah, tokoh agama, masyarakat, politisi, artis, itu adalah sekolah ketiga. Setiap tingkah laku, ucapan itu akan selalu diingat dan diikuti. Nah, ini yang barangkali perlu kita perlu kita perhatikan. Kemudian ada al-madrasah al-arabi. Jadi sekolah itu ada al-madrasah al-ula, keluarga, al-madrasah tsani, pendidikan formal atau sekolah, al-madrasah salis, lembaga sosial, pemerintah, tokoh agama, masyarakat, politisi, artis. Ada al-madrasah al-arabi, madrasah keempat adalah apa? Media massa dan segalanya. Keluarganya sudah baik, sekolahnya sudah baik, lembaga sosialnya sudah baik, artinya dia sekolah di tempat yang baik, kemudian dibina oleh tokoh agama yang baik, hidup di masyarakat yang baik, melihat artisnya baik. Kalau tidak didukung oleh media massa, TV, kalau tidak didukung oleh tontonan-tontonan yang baik, itu juga akan susah. Ya. Nah, disinilah perlunya kita itu harus memfilter segala bentuk tontonan televisi, jangan sampai disalahgunakan. Makanya ada kode-kode itu di televisi itu 18 plus SU, semua umur dan lain sebagainya. Ya, jadi media massa itu mempunyai peran yang sangat luar biasa. Ya, jangan sampai kita menyederhanakan dan meremehkan, karena memang justru media massa mempunyai pengaruh yang besar. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah eko masjid, eko madrasah, eko religion. Nah, ini kita bisa mengaplikasikan ini dengan teori antar umat beragama dalam pelestarian lingkungan. Seperti ini ya, ada sebuah survei bahwa riset pada tahun 2040 kekeringan di Indonesia itu seperti Afrika. Jadi ada riset seperti itu. Jadi kita itu nanti, kalau sekarang barangkali masih banyak air, tahun 2040 itu kekeringan. Karena apa? Penebangan hutan jadi sawah, hutan jadi industri, hutan jadi apa? Padahal kita sudah diajarkan oleh guru pada tingkat SD bahwasanya fungsi hutan adalah menyerap air. Nah, penyerapannya dihilangkan, airnya menguap, hilang ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya ada satu wacana ya, bahwa kalau ada yang mau menikah itu tanam satu pohon di rumah ibadah ya. Jadi maharnya itu ditambah dengan menanam satu pohon, karena kesadaran untuk menanam pohon itu sangat sedikit ya, apalagi di perkampungan. Ada pohon agak tinggi dipotong,
dengan alasan tempat demit, dengan alasan takut dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah itu yang menurut saya harus kita harus kita kembangkan, bahwasanya problem-problem yang ada di lingkungan kita itu sungguh banyak sekali. Kemudian ada juga pendapat ini, tim siaga bumi, yang dihadapi umat manusia saat ini dan masa depan bukan lagi perang secara fisik, tapi sudah berubah menjadi perang melawan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan, diskriminasi, kekerasan hingga kerusakan alam. Nah ini tentu saja bisa menjadi refleksi ya bagi kita, bagi seorang calon praktisi pendidikan, melihat fenomena-fenomena itu, sehingga kita memahami antara relasi pendidikan dan masyarakat itu memang mempunyai pengaruh, relasi dan pengaruh yang sangat kuat. Barangkali seperti ini penjelasan materi yang ketiga. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.